Yo guys, what's up? Balik lagi Gilbert Santoso di Ayo Belajar. Kemarin-kemarin kita udah belajar banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kekristenan, dalam teologi Kristen tentang dosa, kasih karunia, Yesus Kristus, dan jaminan keselamatan kekal. Hari ini kita akan belajar tentang penebusan. Nah, apa penebusan di dalam kekristenan? Apakah sama seperti penebusan di kehidupan sehari-hari? Mungkin saja, tapi mari kita lihat satu bagian di dalam Alkitab yang sangat jelas berbicara tentang manusia yang berdosa ini. Kenapa kita bisa diselamatkan? Kenapa kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Karena kita sudah ditebus dari segala hukuman dosa kita, dari hutang-hutang dosa kita. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 10, ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa oleh karena kehendak Allah, oleh karena kasih karunia Allah, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya karena persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita yang dulunya berdosa, kita yang kalau Yohanes bilang adalah hamba dosa, adalah anak-anak yang berdosa, bahkan dikatakan anak-anak iblis sebenarnya, sekarang sudah ditebus. Ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita ditebus oleh Allah. Jadi sama seperti di perjanjian lama, konsep penebusan ini sebenarnya. Di perjanjian lama, ketika ada suatu barang atau tanah atau bahkan orang atau budak, mereka dijual di pasar perbudakan begitu, kemudian ada yang membeli, itu berarti mereka ditebus dari pasar itu. Budak ini akan menjadi milik dari si pembeli ini. Nah, begitupun juga dengan penebusan di masa perjanjian baru atau yang terjadi pada saat Yesus Kristus, ketika Dia menebus kita yang dulunya adalah milik dosa. Karena kita semua sudah berdosa, ya kan? Kita sudah belajar sebelum-sebelumnya kita berdosa. Kemudian Yesus membeli kita, bukan dengan emas atau perak seperti yang Petrus katakan, tetapi oleh darahnya yang mahal, oleh pengorbanannya di atas kayu salib, itu menebus kita oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita dibeli. Kalau di dalam Korintus Paulus bilang harganya sudah lunas dibayar, jadi tidak ada utang-utang lagi. Jadi sama seperti analoginya tuh kayak kalian-kalian yang pinjol ya demi iPhone 14, jangan pinjol ya. Misalnya kalau kalian pinjol terus udah dikejar-kejar nih sama rentenirnya di WA terus menerus ya, di telepon terus menerus, terus tiba-tiba ada orang out of nowhere, nggak tahu datang dari mana nih, membayar hutang pinjol kita. Nah, itu dia. Sama seperti itu, kita ditebus dari hutang kita nih yang sebenarnya yang berhutang nih, cuma ada orang yang membayarnya, yang menebus hutang-hutang itu. Nah, kita berdosa, Allah membayar hutang dosa kita. Nah, Yesus tidak membayar atau menebus kita kepada dosa atau kepada iblis, tidak seperti itu. Karena kita manusia berdosa kepada Allah Bapa. Maka dari itu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika penebusan terjadi, harus ada pembayaran, atau kalau di dalam budaya Israel harus ada penebusan. Nah, imam akan membawa korban kepada Tuhan di dalam bait Allah. Nah, dalam hal ini Yesus ketika menebus kita, Dia adalah imam. Kalau kita lihat di dalam Ibrani, Dia juga adalah korbannya. Kalau kita lihat ya di Ibrani 10 ayat 12 ini dikatakan, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Dia mempersembahkan satu korban saja. Dia adalah imam, tapi Dia membawa korban, bukan domba, bukan sapi, bukan kambing atau apapun itu, tetapi dirinya sendiri. Jadi Dia membawa korban, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, dibawa kepada Allah Bapa sebagai istilahnya, pembayaran bagi kita manusia yang berdosa. Dan ketika itu terjadi, kita ditebus dari dosa kepada hidup. Sekarang setelah ditebus, kita menjadi milik Allah.
Kalau kita lanjutkan baca di ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia atau Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi seperti sebelumnya kita belajar tentang jaminan keselamatan kekal, bahwa dengan jaminan itu kita selamat untuk selama-lamanya, tidak akan hilang, dijamin oleh Allah Bapa. Kemudian di sini dikatakan bahwa kita telah disempurnakan untuk selama-lamanya yang dikuduskan oleh Allah. Jadi guys, penebusan itu adalah pekerjaan Allah. Kita tidak membayar itu dengan perbuatan baik kita, karena tidak mampu, tidak sanggup. Tapi Allah lah yang membayar untuk kita sehingga kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, sehingga Dia yang adalah Allah datang untuk menebus kita, dijadikan kutuk. Kalau di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dengan jalan dijadikan kutuk. Dan seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di salib. Salib itulah jalan untuk membayar dan menebus kita manusia yang berdosa. Alright, jadi itu tentang penebusan. Bagaimana harapannya teman-teman dan kita bisa mengerti. Kalau ada yang pengen sharing atau pengen nanya-nanya, silahkan di kolom komentar di bawah. Kemudian jangan lupa like-nya dan share ke grup Facebook, grup WA, grup apapun itulah. Dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Gilbert Santoso, God bless you all.